di studio sudah hadir tapi sebuah SHI selama pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi keadaannya alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik. Ini sudah tanpa terasa dia kita sudah mungkin sama besok kita sudah menjalankan ibadah puasa sahur ya. Baik, kemudian untuk bekerja ataupun kita menyimak ya keutamaan bulan suci Ramadan ya. Baik, kami persilakan untuk menjelaskan sedikit berbeda ya keutamaan bulan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pendengar yang dirahmati Allah, ada dua kesadaran yang harus dipahami oleh setiap seorang perempuan, seorang muslim, yaitu yang pertama kesadaran sebagai hamba Allah. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, walaupun itu hasil dari kerja keras kita, itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai abdi Allah, maka patutlah kita selalu bersyukuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai hamba. Kemudian kesadaran yang kedua yaitu kesadaran kita sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW sepertinya itu membawa ajaran yang mulia, membawa ajaran yang rahmat dan alamin. Dan kita sebagai umat dari baginda Nabi ketika kita selalu membaca sholawat kepada beliau, mengucapkan salawat atas Muhammad kepada dakwah Nabi sangat mulia. Dakwah Nabi itu sifatnya mengajak, bukan mengejek. Dakwah Nabi itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah Nabi itu menebar kecintaan, bukan menebar kebencian. Dan itulah yang harus kita pahami agar kita dapat mencontoh dari dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa rahimakumullah, tidak terasa kita sudah mendekati bulan suci Ramadan, dan insya Allah nanti malam kita membuka sidang isbat, dan keesokannya insya Allah kita akan sama-sama menjalankan ibadah puasa. Di antara yang menjadi kemuliaan di bulan Ramadan adalah diwajibkannya kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini sangat jelas firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pendengar rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim
harus menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Karena tidak semua bisa merasakan manisnya beribadah di bulan suci Ramadan. Mungkin tahun lalu ada saudara-saudara kita yang bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tahun ini kita sudah tidak bersama lagi, karena mungkin saudara kita tersebut telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu patut kita bersyukur kita sudah menapaki, sudah memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Pendengar rahimakumullah, selanjutnya untuk mendapatkan makna puasa itu sendiri perlu diketahui bahwa ada beberapa hikmah-hikmah dari pelaksanaan kita menjalankan ibadah puasa atau bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kita lulus dari pelaksanaan ibadah Ramadan adalah saat kita syukur, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membentuk jiwa yang bertakwa. Dan jelas salah satu tujuan dari ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di akhir ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Insya Allah jika kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, maka derajat takwa ini yang akan kita peroleh. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, terutama kepada fakir miskin. Melaksanakan puasa, kita bisa merasakan bagaimana kepedihan saudara-saudara kita yang mungkin susah untuk mendapatkan sesuap nasi, susah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan itu kita bisa merasakan bahwa rasa lapar itu seperti apa. Dan ini menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, terutama kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat adalah untuk melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Inilah suatu proses yang mungkin juga sangat berat yang dihadapi oleh seorang yang melaksanakan ibadah puasa. Mungkin kita bisa bertahan, terbiasa untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi kita berat untuk menahan hawa nafsu, baik itu menggunjing, menghibah, ataupun yang lainnya. Dan inilah dengan berpuasa melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu. Kemudian yang kelima adalah mensehatkan badan. Puasa tentunya mensehatkan badan kita. Ibarat mesin yang setiap hari dipakai, yang perlu untuk beristirahat, dan organ tubuh kita dengan berpuasa itulah insya Allah mensehatkan badan kita. Dan yang keenam adalah hikmah atau makna puasa itu sendiri adalah melatih diri untuk bersikap adil dan jujur. Kita tahu walaupun tidak ada orang yang melihat kita, kita tidak berani makan minum di waktu puasa, dan itulah melatih diri kita untuk selalu bersikap adil dan jujur. Pendengar rahimakumullah, selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam menjalankan atau memasuki bulan suci Ramadan ada surat edaran Menteri Agama, yaitu nomor SE 03 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, di mana dalam masa saat ini, masa pandemi COVID-19, Kementerian Agama melalui surat edaran Menteri Agama mengatur atau menyesuaikan pelaksanaan ibadah
beribadah selama bulan suci Ramadan disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19. Di antaranya adalah sesuai dengan surat edaran tersebut, yaitu sholat 5 waktu, sholat taraweh ataupun witir ataupun tadarus Al-Quran tetap dapat dijalankan, namun ada pembatasan-pembatasan atau syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah pembatasan jamaah kehadiran 50% dari kapasitas masjid atau musola. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih itu juga harus menjaga jarak aman, paling tidak yaitu 1 meter. Dan kemudian tidak lupa kepada jamaah yang beribadah di masjid atau musola membawa alat sujud atau sajadah masing-masing, karena ini untuk keamanan kita, untuk kepentingan kita, kesehatan kita. Pendengar rahimakumullah, demikian hikmah Ramadan dan makna-makna kita berpuasa dan sekaligus penyampaian dari surat edaran Menteri Agama. Semoga ini bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita dan menjadi panduan untuk kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terlihat demikian tadi ya sedikit pembahasan betul-betul utama juga pikiran dan dengan sebelum kita lanjutkan dialog pagi hari ini ya, diskusi pagi ini ya, mungkin Anda masih bingung ya apa saja sih itu puasa dan segala hal yang berkaitan dengan puasa, kemudian dari terus ya, yang pagi hari ini
Semua rumah masing-masing saya bergerak seperti masih di kesempatan pagi hari ini ya dalam bicara pagi atau kemudian pagi hari ini memang sengaja kita hadir untuk anda untuk pendengar ya karena besok sudah meninggal bisa jadi ada beberapa hal-hal yang mungkin anda ingin tahu sebetulnya apa sih ya puasa itu sendiri gunanya terutama untuk kita ya kalau puasa ini memang sudah kewajiban ibadah dan seperti untuk umat Islam ini sehat juga semoga kita diberi kesehatan dan semoga dapat. Baik, selamat pagi. Kita kembali ya dengan narasumber kita yang sudah hadir di tentunya suasana pagi yang bahagia ya seperti mana Bapak Ustaz kita sudah besok kita sudah mau bertemu kembali dengan hari yang sudah kita tentukan. Rasanya tentunya sangat senang karena besok memasuki bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan dan kita harus memaksimalkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan demikian kita semua dipanjangkan masa bahagia ya kita umat Islam itu ada di Tuhan. Baik Ustaz, langsung saja ya. Kita terkait masalah puasa besok kan kita sudah insya Allah besok kita sudah menjalankan ibadah puasa. Gimana yang diinginkan? Apa sih sebetulnya syarat dari rukun puasa? Baik, Mas Dores. Baik, ini merupakan hal penting ya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama yaitu syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama tentunya adalah beragama Islam sesuai dengan firman Allah yang tadi telah dibacakan dalam Al-Qur'an dan tilawah. Dan kemudian syarat yang kedua adalah berakal. Jadi yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal. Ketika seseorang itu beragam maka dia sudah memenuhi syarat untuk berpuasa. Kalau orang tersebut gila, tentunya tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian syarat yang berikutnya adalah balik atau sudah dewasa. Ketika seorang itu sudah dewasa maka sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun anak-anak sesungguhnya kalau melihat syarat ini belum wajib, namun untuk melatihnya itu sangatlah baik. Dulu saya masih ingat ketika saya dididik berpuasa dari orang tua masih kecil, masih usia kelas 1 SD, itu ada istilah puasa beduk, puasa setengah hari. Sebetulnya itu tidak ada dasar yang tapi itu untuk melatih diri kita, melatih anak kecil untuk menjalankan ibadah puasa agar terbiasa. Kemudian yang syarat yang berikut adalah mampu menjalankan ibadah puasa. Mampu dalam hal ini orang tersebut tidak dalam keadaan sakit yang keras, ada perobatan yang ketika berpuasa dapat menyebabkan sakitnya bertambah. Jadi itu diperbolehkan tidak puasa, namun yang syarat wajibnya yang pertama beragama Islam, berakal, balik dan mampu menjalankan ibadah puasa. Kemudian rukunnya, rukun puasa itu yang pertama niat. Kita berpuasa itu diawali dengan niat.
kita melaksanakan sesuatu itu diawali dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya tiap-tiap perbuatan adalah tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Sesuai Bukhari. Dan niat ini ketika kita berpuasa itu boleh dari saat maghrib itu sampai sahur, waktu sahur. Jadi biasa kita setelah melaksanakan taraweh juga kita biasa langsung membaca niat puasa saja. Niat puasa. Apa niatnya? Yaitu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ada dari Bismillahirrahmanirrahim Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi jamaah sekalian atau pendengar, pemirsa rahmatullah, yang pertama niat untuk niat. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun yang berikut adalah mencegah hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita berpuasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau gampangnya, mudahnya itu adalah ketika masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Nah, disitulah tentang itulah kita harus menjaga hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita dari waktu tersebut. Itu tadi syarat dan rukun dari menjalankan ibadah puasa. Jadi kira-kira bagaimana ketika kadang-kadang kita ada yang tidak sholat, sementara juga waktu kita lupa jadi ya baik. Niat itu boleh diniatkan dari sebelum kita tidur, sebelum dari maghrib itu sudah boleh untuk niat kita berpuasa untuk esok hari, bahwa kita niat berpuasa. Tadi niatnya nawaitu shomahudin anadhi fardisahir Ramadan hadis sanad lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi ketika lupa untuk berniat, kemudian datang waktu puasa dan kita ingat bahwa kita belum berniat, maka segera untuk berniat menjalankan ibadah puasa. Segera berniat untuk menjalankan ibadah puasa karena memang kita lupa. Karena kita lupa ada dan untuk lupa itu tidak disengaja. Maka boleh tetap melanjutkan ibadah puasa dengan segera langsung berniat puasa. Bagaimana? Jadi dua yang puasa tidak bisa menjadikan saya sekedar di nomor 0812 49 1983. Sekarang ini Anda bisa mengirimkan pesan Anda di nomor 0812 47 49 1987. Atau Anda bisa mengirimkan via WhatsApp-nya di nomor 0821 98 67 45. Sekali di nomor 08 2198 memang Ustaz ya, memang puasa itu ya kita merasa senang, apalagi kita sudah menunggu selama sampai tarawih dari pasca pokoknya kita harus bisa melaksanakan ibadah puasa full dan melaksanakan ibadah yang lainnya. Dan di sini ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sebetulnya apa saja hal yang dapat membatalkan puasa ini. Ya, baik, ini
pertama adalah makan dan minum pada siang bulan Ramadan. Makan dan minum pada waktu puasa itu, yang gampangnya tadi dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Karena memang tujuan kita berpuasa salah satunya adalah maksudnya dari kita berpuasa itu adalah menahan lapar dan dahaga. Ya, menahan lapar dan dahaga salah satu kita menjalankan ibadah puasa ini dari waktu subuh sampai maghrib. Nah, kalau kita makan dan minum itu di waktu itu adalah batal puasa. Itu yang pertama, makan dan minum pada waktu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yaitu yaitu bersenggama atau bahasa fikihnya adalah jima antara suami istri dengan sengaja di waktu siang hari. Kecuali waktu malam hari tidak masalah, karena waktu siang hari itu adalah untuk menjalankan ibadah puasa. Dan salah satu tujuan dari ibadah puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Ketika seorang suami istri melakukan senggama atau jima, maka batallah puasa. Kemudian yang ketiga yaitu keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Jadi ketika seseorang wanita ingin memasuki bulan Ramadan, tapi dia istilahnya ketiban bulan atau datang bulan lah, atau haid itu sendiri, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Dan inilah keistimewaan dari kemudahan yang diberikan Allah kepada seorang wanita. Lalu, tapi perlu diingat, hari itu memang tidak diwajibkan untuk berpuasa selama haid, tetapi harus membayar atau mengganti puasanya di bulan yang lain setelah Ramadan. Jadi berapa hari dia tidak berpuasa wajib di bulan Ramadan karena haid, maka selain bulan Ramadan dia harus membayar atau mengganti puasanya, mengkodok puasanya selama hari yang dia tinggalkan. Kemudian hal yang membatalkan puasa adalah hilangnya akal atau gila. Jadi ketika seorang puasa tiba-tiba dia ada gangguan jiwa, atau bahkan ada ulama yang mengatakan ketika pingsan, karena pingsan itu sudah menghilangkan akal, maka dia sudah batal untuk berpuasa. Kemudian yang berikut adalah muntah dengan sengaja. Muntah dimuntahkan dengan sengaja, misalkan dia dengan sengaja untuk memuntahkan itu, maka batallah puasa tersebut. Itulah beberapa hal yang membatalkan puasa. Oke. Jadi kita ini buat pendengar yang mungkin Anda sebut apa saja sih sebetulnya yang membatalkan puasa itu. Tentunya dari penjelasan tadi, ya pasti pengetahuan Anda semakin bertambah, dan tentunya ketika ada hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, pasti kita sudah ya. Baik, pendengar sekali lagi buat pendengar nantinya yang gabungan ya, kita bisa bergabung di sini, bisa dengan SMS atau pesan. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kita di Maka bahasa tidak mau bertanya supaya dijawab, tapi kan tidak ada pulsa saya. Nah, supaya seru suasananya gitu kan saya. Itulah ini. Kalau SMS, saat ini masih ada SMS. Padahal saya SMS ke situ kan? ya, Mewakili, nanti beliau yang jawab gitu loh. Nah, nanti beliau yang bacakan SMS dari nomor ini gitu. Itu sudah. Oh ya sudah. Pertanyaan saja ya. Pura-pura SMS, maksudnya.
supaya lebih rinci beliau menjelaskannya. Kasih ya. Apa tahu nggak susah. Tidak, ini ringan saja, maksudnya ringan saja, hal yang biasa saja. Ini tentang muntah ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa membatalkan muntah itu salah satu bentuk membatalkan puasa. Tetapi muntah yang seperti apa maksudnya Pak Ustadz? Harus diperjelas gitu. Maksudnya muntah yang seperti apa? Diperjelas. Maksudnya begitu. Tapi kan ini dari auden gitu, auden diperjelas. Apakah melihat ini misalkan kita sudah tahu bahwa kalau kita melihat bangkai itu misalnya, iya kan sudah pasti ada muntah kita atau mau perjalanan misalnya begitu. Jadi saya bertanya di sini. Ya, dijawab saja. Ya, dijawab saja. Kita nggak berat. Kita ya, kan? harus selalu pakai alat pelindung diri seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga menggunakan hand sanitizer juga belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Nanti Bapak yang ini mewakili dari jamaah, maksudnya dari jamaah pendengar di radio. Kita tidak merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Yang pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun. Ya maksudnya lewat SMS gitu. Hai itu. Lo yang 1 jam. Oke, jangan SMS. Oh yang itu. Kali lanjutan. Lo berlanjutan darah hai. Kayaknya ada SMS. Oh, mantap. Enggak, maksudnya ini saja kan. Tadi Pak Ustadz katakan ada hal yang membatalkan puasa, diantaranya tadi muntah disengaja. Nah, enggak, maksudnya ini kan jamaah, iya kan? Oh, itu kan muntah disengaja itu. Misalkan kita lihat bangkai sudah tahu tuh ada bangkai babi atau bangkai kucing kan? Kalau kita lihat bangkai kucing pada saat puasa kita lihat langsung, misalnya ada yang kasih tahu kita langsung kalau kita ada bangkai itu, padahal kita sudah tahu, semua tak dibatal puasanya. Terus sampai sama aja kan ada, maksudnya gitu nanti beliau yang jawab, mewakili, ya sip kan? Selamat pagi untuk kalian semuanya masih terus bersama kami 102,6 media RSI di acara radio Bagian Kita bersama kami teman saya kita membahas masalah puasa yang akan kita lakukan. Sekali lagi buat Anda yang ingin gabungan, Anda bisa memberikan Anda di nomor 0812 4549 1987 ataupun Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda di nomor 0821 98 6744. Baik, ini sudah ada SMS yang sudah masuk di nomor 08 13 4745 1987.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Angga, ya, selamat pagi bacaan buat Mas Angga yang ada di biologi ya. Pak Ustadz, saya mau tanya ya, atau sedikit jelaskan bagaimana sih caranya kita membayar fidyah ketika mungkin saya bulan puasa, itu bagaimana? Saya belum paham masalah fidyah itu sebetulnya bagaimana sih? Ada yang bilang kalau sudah membayar fidyah kita tidak harus ya membayar puasa. Sebetulnya yang benar itu bagaimana? Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Ya, baik, Bapak bisa jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya sangat luar biasa. Pertanyaan kaitannya dengan fidyah. Ya. Fidyah itu diberlakukan bagi yang pertama yaitu ibu hamil. Ibu hamil yang karena puasa itu bisa membahayakan janinnya. Kemudian yang kedua adalah bagi yang menyusui, ibu menyusui. Ketika dia melaksanakan ibadah puasa terpengaruh asinya sehingga berpengaruh kepada si bayi tersebut. Dan kemudian bagi orang yang tua atau sakit. Nah, ada beberapa pendapat ulama terkait dengan fidyah. Kalau melihat fidyah itu ada yang tadi seperti sempat disebut bahwa setelah membayar fidyah tidak mengkodok puasanya. Tetapi kita memakai mazhab Syafi'i bahwa ketika membayar fidyah menurut mazhab Syafi'i itu tetap harus membayar qadha. Karena di Indonesia ini sebagian besar mengenai mazhab Syafi'i walaupun telah membayar fidyah harus tetap mengkodok puasanya. Demikian Mas Bernard. Jadi kalau Ya, menyusui juga. Kalau laki-laki ya itu tadi yang sakitnya sudah menahun, ya, sakitnya sudah parah. ya mudah-mudahan ya buat masa depan ya bertanya ya sehingga jawaban kita juga buat rekan-rekan semuanya, buat yang saat itu lagi melaksanakan bakti dan Amin, amin, amin. baik, tadi kan untuk Anda terutama untuk masyarakat yang tadi daripada Nabi yang satu ini adalah yang bisa untuk ini semoga Anda tetap istiqomah terus hingga bersama kita di sisi kelas. Baik, ini ada pertanyaan kembali, mohon Pak Ustadz ini saya bertanya tadi Pak Ustadz jelaskan hal yang membatalkan puasa di antaranya tadi buta disengaja, yang disengaja ini ya, dan disengaja Pak Ustadz bilang membatalkan puasa. Mohon Pak Ustadz ya buta yang disengaja seperti apa sehingga membatalkan puasa, yang mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu seperti apa? Contohnya demikian. Ketika kita diberitahu oleh saudara kita atau teman kita bahwa di situ ada paten, tentunya kita harus menghindar. Kalau sudah tahu seperti itu kita harus menghindar, karena dengan bangkai itu membuat diri kita mual dan kemudian muntah. Tetapi walaupun sudah tahu bangkai di situ, tetap saja ingin tahu bahwa bangkai apa di situ. Apakah bangkai
kucingnya atau bangkai binatang peliharaannya, sehingga dia dengan sengaja ke situ dan mengakibatkan dia mual dan muntah, padahal dia tahu kalau ke situ dia bisa muntah ini masuk kategori dalam muntah yang disengaja. Dan itu seperti itu. Jadi kalau memang kita tidak tahu tidak, apalagi dan setiap orang kan beda-beda. Kalau ada yang sensitif, ya, ada yang tahan. Ini kira-kira bagaimana, Pak Ustadz? Jika ada seorang wanita yang berpuasa ya, tiba-tiba sebelum 1 jam sebelum kita berbuka puasa, tiba-tiba tamunya datang. oh ya, ketiban bulan. Ini ketiban bulan, ketiban rezeki itu kita senangnya. Ya, baik pendengar rahimakumullah, ini kaitannya dengan fikih wanita ya, wanita di mana dalam hal puasa malamnya tidak ada tanda-tanda untuk haid, kemudian sahur, kemudian niat dan menjalankan ibadah puasa, tiba-tiba 1 jam sebelum berbuka, atau mungkin bukan 1 jam, mungkin setengah jam atau 15 menit sebelum berbuka, datanglah tamu. Nah ini hukumnya bagaimana? Kira-kira demikian pertanyaannya. Ya, hukumnya bagaimana? Kalau melihat hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita, maka puasanya batal, jelas batal, karena masih dalam rentang waktu masa puasa, yaitu dari subuh tadi sampai waktu maghrib. Dan ini belum nyampe maghrib, tamunya sudah datang. Nah ini tetap puasanya batal. Tapi ada catatan. Catatannya apa? Orang tersebut tetap mendapatkan pahala puasa. Memang puasanya batal karena yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya haid atau nifas di masa puasa ini. Karena belum waktunya berbuka, datang haid, jelas puasanya batal. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa dia tetap mendapatkan amal ibadah puasa. Dia tetap mendapatkan pahala puasa. Demikian, Mas Buktas. Jadi jangan khawatir bagi para wanita tetap menjalankan ibadah puasa, tapi ketika di tengah jalan mendapatkan haid, jangan khawatir, Anda tetap mendapatkan pahala puasa. Ya. Tapi ini berarti masih harus punya hutang gitu. Betul Mas Buktas, betul sekali. Karena tadi ini pertanyaan yang bagus. Tetap harus mengkodok puasanya di hari yang lain, karena puasa itu memang wajib. Baik, ini ada pertanyaan ini dari 08 ya, selamat pagi menjelang siang Pak Ustadz. Nama saya Andri yang ada di Sumatera. Ini saya mau tanya, beberapa waktu yang lalu waktu saya puasa, di tengah-tengah puasa tiba-tiba saya itu mimisan. Itu kira-kira bagaimana? Kadang-kadang saya ragu mau melanjutkan atau tidak, kira-kira bagaimana waktu itu mimisan. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih ya Mas Andre. Mas Andre, terima kasih pertanyaannya. Kita melihat dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi, dari makan minum dengan sengaja, bersenggama, termasuk keluar darah haid atau nifas, hilangnya akal atau kita muntah dengan sengaja, dan mimisan ini tidak membatalkan puasa. Mimisan ini tidak membatalkan puasa. Segera ditangani atau dibersihkan dalam bentuk darah yang keluar. Karena mimisan ini tentunya juga tidak disengaja juga, dia keluar darah itu, dan mimisan bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Jadi silakan ketika mengalami hal itu
tulisan termasuk misalkan kena pisau atau apa berarti kalau kita tidak sengaja berarti tidak masalah, tidak batal. tidak batal ya. Karena kadang-kadang aduh ini saya sudah keluar darah ini kira-kira di mana ada ya, tidak puasanya itu jadi setengah-setengah begitu antara lanjut ke tidak kan begitu. Tidak batal, makanya perlunya kajian kita sama-sama tolakul ilmi, salah satunya melalui radio Suara Mampi ini, kita saling berbagi ilmu pengetahuan di mana kita sama-sama membahas fikih Ramadan ini untuk mempersiapkan diri kita menuju bulan suci Ramadan dengan kita masa ibadahnya baik dan lebih sempurna. Ya, terima kasih ya. Demikian tadi buat Mas Andre yang ada di Jalan Sumatera ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat. Bukan buat Mas Andre saja, buat pendengar pada semuanya ya, tentunya semakin kita tahu ya apa sih sebetulnya yang ketika kita batal puasa itu apa sih sebabnya. Memang sedikit banyak kan ini masih banyak yang belum tahu Pak Ustadz ya, mungkin masih memang ada yang tahu ada yang belum ya. Jadi dengan ada kajian ini semoga bermanfaat. Baik pendengar, sebelum kita lanjut ya di kajian di siang hari ini, kita dengarkan satu video. Vaksin dijelaskan. Banyak orang ya. Vaksin, masalah vaksin sendiri. Belum jelaskan. Oh iya. Tapi nanti saya bertanya, mewakili jamaah gitu. Beliau jawab. Karena kan kontroversi kan masalah vaksin itu. Faktornya. Ya itu sudah. Makanya beliau dipertegas. Ada yang tanggung jawab. Iya. Pulang-pulang ke Jakarta. Karena teman-teman saya malah ini tidak masuk Pak, jelas ya? Gimana? Maksud ngomong ini. Tidak. Nah, jadi teman-teman saya guru-guru adalah tidak mau kita vaksin, apalagi Ramadan nanti batal puasa. Nah sekarang ini mungkin beliau sampaikan. Oh dijelaskan ya vaksin ya. Mohon izin beliau, saya mau tulis dulu pertanyaannya supaya runtut beliau nanti jawabnya. Iya. Oke. Ini penting vaksin supaya siap. Tidak bisa bawa Siap. Insya Allah kita sama-sama belajar. Jadi saya juga datang ke situ mau belajar. Siapa tahu suatu saat saya bisa duduk di situ juga di sini gitu loh. Pak Ramadan, ya Pak Ramadan. Iya betul. Jadi saya akan lihat dulu bagaimana caranya duduknya beliau, ngomongnya, jangan sampai kan terpeletot dan sebagainya. Jadi kan belajar sama beliau ini sebetulnya. ada juga yang SMS ya. Itu SMS betul ya? Iya. Jangan gini tuh beliau, ya kan. Saya bagaimana supaya saya juga dengar suara-suara itu ya. Harus beli radionya kan. Nah itu pakai headset. Oh ada ya, HP. Nanti bisa. Orang tua kasih nama anaknya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Berarti cintai, katanya alasannya cintai. Lagi viral sekarang itu cinta sama kantornya. Itu orang kantor. Iya orang bekerja di Kominfo. Aduh, kamu tuh jadi kemarin saya lihat di berita di Serantui.
bersama kami 102,3 ketika kami tidak selalu dan tidak bosan-bosan dulu dengan materi di masa pagi seperti sekarang ini, khususnya di Kabupaten Mati, COVID-19, banyak sekali ya saudara-saudara kita, maka jadi kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan ya, protokol kesehatan yang sudah kita harus selalu kita menggunakan air bergaleng, menggunakan sabun dengan air. Yang kedua, kita harus selalu secara aktivitas yang mau berdoaan ataupun kita harus selalu bisa menjaga hati. Jadi kita harus selalu berlindung ya, kita dan menjaga kita ya. Supaya apa ya? Supaya virus COVID-19 ya dapat berlalu. Masih bersama kami di 102,6 MHz ya, masih bersama saya dan kita ya. Dan juga lagi berpendengar di dunia masih kita tunggu dukungan Anda untuk 0813449 ataupun Anda bisa mengirimkan WA yang biasa 1921 98 tadi sudah banyak sekali Ustaz ya, ada yang bertanya sudah banyak Ustaz menjelaskan ya. Jadi sekarang setelah tadi ada wanita ternyata dapat bonus pahala tapi harus ya harus kembali ya ada ya fitrah manusia, fitrah seorang wanita ya betul-betul. Mungkin pasti tidak bisa jelaskan apa saja puasa apa saja. Baik, Mas Douglas, terima kasih terkait dengan apa saja yang disunahkan pelaksanaan ibadah puasa, yaitu hal-hal yang disunahkan dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah segera berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Jadi ketika kita berpuasa waktu maghrib telah tiba, maka segera batalkan puasanya, karena memang sunnahnya adalah mensegerakan puasa dulu. Mungkin orang yang masih muda, masih egonya masih ini, ketika datang waktu berbuka puasa sudah waktu maghrib, seolah-olah bilang berbuka berapa menit atau 10 menit saya kan masih kuat, saya kan masih muda, masih ini. Justru itu tidak sunnah, justru itu tidak sunnah. Justru sunnahnya itu ketika datang berbuka puasa segera, entah itu dengan air putih, entah itu dengan sebiji kurma, entah itu dengan kue atau apa, yang penting batalkan puasa, segera berbuka. Ini salah satu sunnahnya, bukan justru mengulur-ulur waktu berbuka seolah-olah diri kita hebat, seolah-olah diri kita kuat. Justru itu tidak sunnah. Kemudian adalah memulai berbuka dengan air segar, kemudian dengan makanan yang manis-manis. Itu juga merupakan sunnah dari pelaksanaan puasa. Dan sunnah yang berikut adalah membaca doa sebelum berbuka puasa. Tentunya segala sesuatu kalau diawali dengan doa yang sangat baik, apalagi doa orang berpuasa hingga dia berbuka itu, insya Allah itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya insya Allah antriannya agak depan lah, karena
salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doanya orang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi ketika kita berbuka, jangan langsung santap hidangan buka puasa, tetapi kita berdoa kepada Allah apa hajat kita, kita mensyukuri apa hajat kita yang ingin kita peroleh ya dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sunnah yang berikutnya adalah sahur. Sahur ini adalah sunnah. Jadi walaupun kita tidak sahur sebetulnya tetap sah puasa, tetapi disunahkan untuk sahur. Dan sahur ini bisa dilaksanakan setelah tarawih juga bisa. Tetapi yang lebih utama itu adalah di akhir waktu, di akhir atau sepertiga malam atau sekitar ya jam-jam 3 subuh. Makanya setiap bulan Ramadan mungkin kita masih ingat memori-memori orang tua kita dulu, sama orang tua kita dibangunkan sahur. Itu nilai kesunahannya sih. Di akhir sahur itu diakhirkan. Kalau berbuka itu dipercepat, kalau sahur diakhirkan. Jadi itu merupakan sunnah dari menjalankan ibadah puasa yaitu sahur yang akhirnya. Demikian ada beberapa sunnah dalam menjalankan ibadah puasa. Ini mungkin kalau masalah sahur ini, kalau sahur itu apa mungkin ada batasan jam berapa sampai jam berapa, atau mungkin jam 12 kita beli satu di ya, sahur ini kan hukumnya sunnah. Sunnah maksudnya lebih diutamakan kita kerjakan. Kalaupun kita tidak kerjakan juga tidak jadi persoalan. Tetapi lebih utama adalah kita melaksanakan sahur itu tadi yang diakhirkan. Setelah kita berbuka, setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat isya, habis taraweh, kita sahur, takut nanti ketiduran sampai tidak bisa sahur di akhir, itu tidak masalah. Itu juga sudah diniatkan untuk sahur, bisa diniatkan untuk sahur. Tetapi lebih utama adalah di akhir, sepertiga malam kita jam 3 jam 4 melaksanakan ibadah sahur untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Kemudian dari sunnah puasa ya. Capek jadi duran itu kan tidak sahur, itu tidak masalah berarti. Tidak masalah. Yang penting kita sudah Biar puasa. Ya, ini ada yang bertanya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana dikatakan? Kalau sekarang kan musim pandemi ya, kita dianjurkan untuk vaksin oleh pemerintah. Ini Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ketika puasa vaksin? Apakah membatalkan puasa? Mohon penjelasannya karena saya ada dengan pertanyaan batal puasa. Baik, ini pertanyaan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Jadi kita masa pandemi, masa COVID-19, kita sebagai warga negara tentunya mengikuti anjuran dari pemerintah, salah satunya yaitu vaksinasi COVID-19. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa sebetulnya saya bukan kapasitas untuk menjawab itu, tapi kita bisa melihat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, karena ini kaitannya dengan fatwa. Jadi ini adalah jawaban, bukan jawaban dari saya, tetapi jawaban dari Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini itu tidak membatalkan puasa walaupun dilaksanakan
masa puasa atau menjalankan ibadah puasa. Dan ini sudah dijelaskan oleh bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu adalah kumpulan para ulama-ulama, ya, kumpulan para ulama-ulama di negara kita, di Indonesia, dan situlah otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Jadi, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kontemporer istilahnya, ya, pertanyaan yang sesuai dengan masa kekinian, masa saat ini, dan itu diperlukan fatwa. Jadi fatwa itu tidak boleh sembarang mengeluarkan fatwa, kayak saya, kayak mungkin yang lainnya, tetapi perlu wadah untuk membuat fatwa. Dan wadah di Indonesia untuk fatwa itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan bahwa vaksinasi COVID-19 di masa ibadah puasa itu tidak membatalkan pelaksanaan ibadah puasa yang sudah dilaksanakan. Berpuasa tidak sadar. Memang sekarang di masa-masa Kalau saya coba pertanyaan-pertanyaan yang beliau tadi sudah jelas, ya, ternyata tidak membatalkan untuk bisa. Baik, ini ada pertanyaan yang tadi di WhatsApp ini sudah masuk dari Ibu Ayu menanyakan, ketika saya dalam perjalanan ke Makassar tahun lalu, ya, saya dari Kepri ke Makassar, kira-kira perjalanan berapa jam sih Pak Ustadz yang kita boleh puasa, ya? Saya begitu paham dan begitu jelas. Pak Ustadz bisa menjelaskan yang ya, baik. Pendengar rahmatullah, Ibu Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam pelaksanaan ibadah puasa ini dalam keadaan baik dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan pertanyaan tersebut, maka ada sesungguhnya hal-hal yang membolehkan seorang Muslim itu tidak berpuasa. Salah satunya adalah dia adalah orang yang sedang bepergian, ya, orang yang sedang bepergian, atau orang yang dalam safar, atau orang musafir lah. Nah, musafir ini kalau melihat hal-hal yang seorang Muslim itu tidak ada, seorang Muslim itu boleh tidak berpuasa. Salah satunya adalah seorang yang bepergian atau musafir. Kira-kira itu perjalanannya itu yang dibolehkan mengkosor sholat. Yang dibolehkan mengkosor sholat itu sudah dia boleh untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Dan waktu atau jaraknya tadi, kalau dalam fikihnya itu tidak dihitung jam sebetulnya, tapi dihitung jarak. Kalau seorang yang bepergian yang dibolehkan, kalau patokannya adalah yang mengkosor sholat atau musafir, kalau tadi lihat dari perjalanan dari mana, Kepri ke Makassar, Merauke, Makassar, itu sebetulnya sudah boleh tidak menjalankan ibadah puasa. Kalau melihat seperti itu, tapi perlu kalau melihat jarak. Tetapi ini juga kita perlu kaji lagi tentang apa yang kita pergunakan transportasi itu. Kalau transportasinya misalkan dari Kepri ke Merauke, itu sudah boleh mengkosor sholat tidak? Kalau misalkan kita berangkat mengkosor sholat itu maksudnya begini, Mas. Mengkosor sholat itu waktu perjalanan itu
memakan waktu melaksanakan ibadah sholat. Contohnya kita berangkat dari jam 11, tiba di tempat tujuan itu jam 4. Berarti kan kita nggak dapat melaksanakan ibadah sholat dulu, ya, melaksanakan ibadah sholat dulu, dan itu sudah bisa untuk tidak berpuasa. Tapi kan ini kita perjalanan mungkin kalau dari Kevin Merauke, kalau dia istirahat di Merauke ya, atau mungkin perjalanannya mungkin dari jam 9 tetapi tiba jam 11, itu kan tidak memakan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi di sini perlu dilihat bahwa kalau dia tujuannya Merauke Makassar, itu perjalanannya sudah memakan waktu untuk mengkosong sholat. Jadi sebetulnya dia sudah boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau masih sanggup ya tidak masalah. Tidak masalah kalau mau sanggup puasa. Tapi kalau tidak sanggup, ya itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ini keringanan bagi seorang yang musafir, keringanan bagi orang yang sedang dalam bepergian di jalan ya, karena memang kalau kita pikir kalau kita ke Merauke memang transportasi kan ada juga ya, ada satu pesawat dengan satu ya, sementara kalau kita menggunakan udara juga bisa satu hari kan ya, betul. Jadi itu juga tergantung juga ya transportasi yang kita gunakan. Baik, itu tadi ya buat Ibu Ayu ya, semoga apa yang sudah dijelaskan tadi terkait masalah Ibu Ayu menanyakan masalah jarak. Ini ada pertanyaan lagi terkait apa saja ya, dalam kondisi apa sebetulnya sih ya, dalam kondisi apa, dalam keadaan apa kita tidak diperbolehkan apa diperbolehkan tidak boleh tidak berpuasa Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Dogan. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Seorang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa apabila dengan puasa menyebabkan sakitnya itu lebih parah atau sakit yang berkepanjangan. Jadi ketika orang sakit yang parah itu boleh tidak berpuasa. Pertama itu orang sakit. Kemudian yang kedua adalah orang yang hamil. Mohon maaf, wanita yang hamil. Orang yang hamil jangan laki-laki hamil. Jadi wanita hamil. Jadi wanita hamil ini dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika puasanya bisa membahayakan dirinya atau janin yang ada di dalam kandungannya, itu boleh tidak berpuasa. Dan yang berikutnya adalah wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui itu juga diberikan keringanan, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau mau puasa sebetulnya juga tidak masalah. Tapi kalau khawatir baginya itu berpengaruh, maka justru tidak berpuasa karena khawatir. Dan ini pengalaman saya sendiri, maksudnya istri saya ketika dia menjalankan ibadah puasa, ketika anak saya itu masih minum ASI, itu kelihatan sekali bahwa ketika istri puasa, anak minum ASI itu semacam ASInya itu mungkin berbeda, mungkin gizinya berbeda dengan orang juga, sehingga anak saya itu lemah sekali, berbeda, tidak ceria, tidak ini ininya ASI terus. Ini salah satu hikmahnya adalah diberikan keringanan seorang wanita yang menyusui itu boleh tidak puasa dalam keadaan tersebut karena dikhawatirkan untuk berpengaruh kepada bayinya. Itu. Kemudian yang berikutnya yang tadi sudah kita bahas adalah orang yang dalam keadaan safar atau orang dalam keadaan musafir. Itu tadi kita sudah bahas, itu adalah salah satu dari hal-hal yang seorang muslim itu boleh tidak berpuasa. Demikian. Iya. Memang kadang-kadang ada yang kalau sakit masih karena apa ya, karena merasa
memang walaupun sakit tapi tidak terlalu berpengaruh berarti itu kan lebih bagus juga berarti ya dalam kondisi sakit ringan. Tapi jangan sebaliknya, hanya karena nafsu saya sakit jangan sampai ya dimanfaatkan begitu, Jangan sampai sakit paru. dan juga sakit ada kategorinya. Kalau cuma untuk sakit ringan kita memang harus berpuasa. Ya deh, tanpa terasa kita sudah di menit 30 di menit 30 dari posisi sebelum pagi terasa ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan pesan dari yang satu dulu ya. Mungkin kita memang harus selalu mengingatkan untuk kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kita tidak bosan-bosannya mengingatkan ya, baik melalui media massa, melalui media cetak dan himbauan dari pemerintah daerah. Tadi ada ini maksudnya Mas Bobot itu pertanyaan tadi yang itu yang terbang pesawat itu lumayan itu pertanyaan itu ya. Yang berat itu. Tapi jawabannya pas. Tapi ini sudah jam 10:30, sudah beres berarti lah siarannya. Belum, masih Sampai jam berapa? masih ada. Enggak, maksudnya sampai jam berapa biasanya? Maksimal nanti jam 11 sudah selesai. Oh, Jadi jam 11 sudah. sudah. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Saya mau buang air kecil dulu. Ada di Tidak apa-apa. di kantor di sebelah saja. Sudah. Tidak apa-apa. Masuk ke kantor saja. Sudah, nanti saja kan masih setengah jam lagi aman. Oke guys, jangan lupa. Mari, bahasa di mana? Sudah, belum. Latihan. Kuenya itu. Sampai jumpa. Menantang kalau pertanyaan mendadak itu. Gimana? Kalau pertanyaan mendadak itu menantang. Iya, betul. Beda ya. Menantang. Pak Eko produksi. Gimana? Pak Eko produksi. Belum membahas kayak ini kayak mau mengantar ini surat kayak yang masih sibuk di sana kalau buat diri yang di HKJM karena ya. Mantap. Mantap. Jawabannya sudah tepat. Saya kira tidak ada yang ada. Ini ada ibu dia tanya mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan apa masalah apa? Tolong Pak Ustadz jelaskan terkait kayak pahala yang dilipat gandakan kita ketika kita beramal di bulan Ramadan. Iya, ya. Mantap pertanyaannya. Apa saja yang dilipat gandakan.
Kayak sudah cerita ini. Baik, masih dari kawasan Jalan Ikan Tuna. Bapak Ibu semua masih bersedia terus bersama kami 102 tentunya dalam acara dan selanjutnya yang membahas seputar puasa. Dengan ya kita sebagai umat Islam dan kita selalu berdoa, kita akan selalu bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Jadi ketika bulan Ramadan maka kita sebaik-baiknya untuk mungkin kita berbagi sedikit pada diri kita atau meningkatkan ibadah kita dan meningkatkan hal-hal yang baik tentunya ya, kita harus berbuat baik kepada sesama. Baik, masih bersama kami di 102,6 MHz bersama narasumber kita yang sudah dari tadi sekian menjelaskan pertanyaan dari pendengar ya di baik untuk anda yang ingin gabungan masih kita tunggu di nomor 0812414919 dan juga untuk rekan-rekan yang saat ini lagi sibuk-sibuk baik yang di instansi pemerintah yang dari instansi swasta yang ada di perempuan juga saya di terima kasih buat Ibu Reni yang sudah menjadi ya siap ini mungkin Bapak Ustaz bisa jelaskan ya kegiatan Bapak amal bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ibadah juga pahalanya juga bagian kira-kira apa lagi Pak Ustaz bulan puasa itu kalau dilibatkan saja. Terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Reni ya. Terima kasih Ibu Reni atas pertanyaannya yang sangat bagus. Untuk menjawab pertanyaan ini saya akan mengutip dua dasar tentang apa yang ditanyakan oleh Ibu tersebut. Dasar yang pertama adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang saat itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan serta yang akan memisahkan yang benar dan yang batil. Itu dasar pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, qad adzallakum syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul fihi lailatul khairu min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridah, wa qiyamu lailati tatawwan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adza faridatan fima siwa, wa man adza fihi faridatan kana kaman adza sab'ina faridatan fiha siwa. Artinya bahwa wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan penuh berkah. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Allah menjadikan puasanya wajib dan qiyamul lailnya sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan kebaikan sunnah di bulan ini, maka ia seperti mendekatkan diri dengan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Barang siapa yang melaksanakan amalan fardu di bulan ini, maka seperti melaksanakan 70 amalan fardu di bulan lain. Jadi pemirsa mendengar rahimahullah, yang pertama tadi dari dasar firman Allah bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan juga sebagai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan sesuai dengan hadis Nabi bahwa ketika kita melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, maka itu sama dengan kita mendekatkan diri atau melaksanakan amalan fardu di bulan ini. Ya. Jadi amalan-amalan di bulan lain yang sunnah itu ketika kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, kita seperti melaksanakan amalan-amalan yang wajib, pahalanya tentunya sangat dilipat gandakan. Ini sangat jelas dalam hadis Nabi ini. Jadi apa yang Ibu dengar bahwa di bulan suci Ramadan itu pahalanya ditingkatkan, betul. Karena amalan sunnah di bulan lain itu pahalanya sama dengan amalan fardu kita melaksanakan di bulan suci Ramadan. Apalagi kita melaksanakan amalan-amalan fardu yang wajib di bulan suci Ramadan, tentunya pahalanya sangat meningkat. Kalau dalam hadis ini seperti melaksanakan 70 amalan fardu di bulan lain. Jadi apa saja amalannya? Ya, amalan-amalan keseharian kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa. Contoh kecil adalah memberikan makan takjil itu. Memberikan makan takjil itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan ketika kita memberikan makan orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala orang berpuasa terus seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Contohnya begini, saya memberikan takjil ke Mas Douglas untuk berbuka puasa, kata mungkin ada siaran apa, saya menyediakan makan minum untuk berbuka, saya mendapatkan pahala seperti Mas Douglas melaksanakan ibadah puasa tanpa mengurangi pahalanya Mas Douglas. Itu salah satu pahala yang ditanyakan oleh tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian seperti Ibu Reni ketika mendapatkan jadwal takjil dari masjid-masjid, sambutlah dengan gembira, dengan senang hati. Sambutlah dengan gembira, sambutlah dengan senang hati, karena itu pahalanya sangat besar. Itu contoh satu. Contoh berikutnya adalah sedekah. Masukkan kota amal. Ini di bulan suci Ramadan. Ketika saya belajar dulu diingatkan ketika bulan suci Ramadan, usahakan secara kontinu itu sedekah di masjid. Walaupun itu 1.000, 2.000, tapi kontinu setiap hari di bulan suci Ramadan. Ini salah satu amalan yang ringan tapi pahalanya sangat luar biasa. Tentunya banyak lagi amalan-amalan yang dilipat gandakan puasa tersebut, termasuk tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kecil seperti tadi, ya, walaupun kita tidak dapat pilihan, ya alangkah baiknya kita mungkin pilihan dari masjid satu ke masjid lainnya gitu. Ini Ustaz bisa jelaskan lagi ya, tadi ada takjil juga tadi isi kotak amal jariah masing-masing atau pertemuan. Sementara kalau untuk amalan-amalan sendiri itu kira-kira amalan apa yang bagus? Kalau sudah dikutip, betul. suci Ramadan. Baik, terima kasih Mas Uler. Ini terkait juga dengan pertanyaan ini terkait amal bulan Ramadan ya. Mungkin saya bisa jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Tentunya kita amalan-amalan utama selanjutnya adalah sholat tarawih.
ketika kita menjalankan ibadah sholat tarawih tentunya itu pahalanya sangat-sangat luar biasa, sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sholat tarawih ini bisa kita kerjakan di masjid ataupun di rumah, itu boleh. Itu dilipat gandakan karena hukumnya adalah sunnah. Kita bisa mengambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat atau sholat tarawih pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sahih. Jadi ketika pelaksanaan datang bulan suci Ramadan, walaupun ini hukumnya sunnah, usahakan jangan terlewat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Apalagi bisa kontinuitas dari awal Ramadan sampai akhir. Nah, terkadang kan kita akhir-akhir ini yang mungkin sibuk lebaran, sibuk mempersiapkan, akhirnya lupa untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tapi hadisnya sangat jelas, barang siapa yang mendirikan ibadah sholat tarawih pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Jadi usahakan sholat tarawih itu kontinuitas, secara kontinu, istiqomah, baik itu di masjid maupun di rumah. Kemudian amalan yang lain adalah sholat witir. Nah, sholat witir itu biasanya kita laksanakan adalah tiga rakaat, itu dilaksanakan setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kemudian tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka sangat kita sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran tentunya ya pahalanya sangat luar biasa, kita luar biasa tadarus di bulan suci Ramadan. Ya, tetapi jangan setelah bulan Ramadan kita tidak tadarus Al-Quran, jangan seperti itu. Jadi ya, tadarus Al-Quran itu bukan di bulan suci Ramadan juga berpahala, karena memang itu adalah kitab suci kita. Tapi karena di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, kemudian bulan Ramadan itu juga bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita lebih memperbanyak tadarus Al-Quran. Kemudian perlu diketahui juga ini, Mas Douglas, di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya itu disunahkan untuk kita menjalankan umroh. Disunahkan sebagaimana ini amalan utama, diutamakan untuk kita menjalankan ibadah umroh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Fa'idha ja'a Ramadan fa'tamiri fa'inna umrotan fihi taqdiru hajjah." Jikalau bulan Ramadan telah tiba, maka tunaikanlah umroh, sebab umroh di bulan Ramadan pahalanya menyamai ibadah haji. Jadi bersyukurlah dari pendengar sekalian yang sudah pernah umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Makanya sebelum pandemi itu orang berbondong-bondong di masyarakat umroh di bulan Ramadan. Tapi karena sekarang masa pandemi itu ada pembatasan untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan kemudian yang berikut adalah memperbanyak sedekah tadi. Jadi bulan suci Ramadan itu perbanyaklah sedekah. Itu beberapa amalan yang diutamakan bulan suci Ramadan. Ada lagi, Mas Tugas, satu lagi, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Jangan lupa itu. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu biasa Lailatul Qadar ini kemudian lebih dikenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Sangat banyak utamanya di malam Lailatul Qadar ini. Biasanya
hari-hari terakhir di waktu-waktu ganjil. Memang Allah tidak menyebutkan bahwa ini malam Lailatul Qadar, tapi dikasih ibaratnya clue-nya, ciri-cirinya, supaya apa? Kita menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena di antara malam-malam ganjil ya, di akhir bulan suci Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Berarti mulai malam 21. Ya, betul. Pahala di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan ketika kita beribadah, sholat tahu juga itu pahalanya juga luar biasa. Tapi cuma saya juga tidak mengharapkan untuk pendengar itu seperti dendam, buka dendam untuk dendam di depan puasa, di tengah-tengah bolong, di akhir puasa lagi. Betul ya. Dan begitu di belakang tertutup, di depan juga tertutup, tapi di tengah-tengah berubah. Bisa. Iya, baik Pak Ustadz ya, tanpa terasa waktu kita sudah mepet banget, sedikit mungkin dari dari diskusi kita dan kita mungkin ada kesimpulan yang baik Bapak Ustadz. Baik, pendengar rahimahullah, terima kasih atas partisipasi dari para pendengar sekalian dalam kajian kali ini. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita peroleh untuk mempersiapkan diri kita menghadapi atau memasuki bulan Ramadan. Semoga dengan kita mengkaji bersama, belajar bersama, kita lebih baik ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada pun beberapa hal yang sebagai closing statement yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, sambutlah gembira. Ya, sambutlah gembira dalam memasuki bulan suci Ramadan ini. Karena tidak semua orang bisa menikmati manisnya, indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, selalu selalu berbuat baik, melaksanakan amal jariah di bulan suci Ramadan, baik itu sedekah, memberikan makan, berpuasa, tadarus Al-Quran, melaksanakan ibadah sholat tarawih dan lain sebagainya. Jika itu kita bisa laksanakan, kita laksanakan dalam pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ketika akhir Ramadan itu ada kewajiban kita, yaitu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi kita, bagi orang yang berpuasa, ya bagi kita semua umat muslim untuk membayar zakat fitrah, karena itu bagian dari rukun Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nas. Artinya Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Jadi ini adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, bukan yang tidak berpuasa. Jadi yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa itu wajib membayar zakat fitrah. Dan jangan lupa itu di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sesuai kita ini adalah hidup bernegara, mulai kita saling menjaga kerukunan, baik itu kerukunan inter umat beragama, baik itu dari seorang muslim dan seorang muslim, baik itu kerukunan antar umat beragama, seorang muslim dengan saudara-saudara kita, dan menjaga kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Dalam hal menjaga kerukunan umat beragama dengan pemerintah ini, pemerintah juga sudah mengatur ya pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, surat edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah hingga 2021. Kita sebagai warga negara tentunya ya wajiblah kita mengikuti himbauan pemerintah ini yang dalam hal ini melalui
surat edaran Menteri Agama diantaranya adalah pelaksanaan ibadah sholat, taraweh, witir, Al-Quran dan lainnya, amaliyah Ramadan itu jika dilaksanakan di tempat ibadah itu ada pembatasan jumlah yaitu 50% dari kapasitas masjid atau sholat. Dan jangan lupa selalu taat dengan protokol kesehatan baik di masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kemudian ketika ingin melaksanakan ibadah di masjid jangan lupa membawa sajadah masing-masing atau tempat sujud masing-masing, karena kalau sama-sama takutnya ada rantai. Saya rasa itu tugas dalam kajian kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak tepat, ada hal yang benar. Jika itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika itu salah, tentunya itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi ini bermanfaat khususnya selanjutnya di besok kita dan juga saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dengan berpartisipasi masukan apapun ya yang sudah ditanyakan itu pasti bisa bermanfaat untuk Anda juga untuk organisasi yang ada di bidang menjangkau siaran kami, dan tentunya kita harus selalu ingat ya dalam menjalankan ibadah selama pandemi ya, memang sudah ada protokol kesehatan yang sebutkan, dan tentunya kita juga yang tak pentingnya tadi dari Kementerian Agama juga sudah tahu untuk kita selalu menjaga kerukunan antara agama, antara mungkin antara umat agama yang lain, dan kita kalau tiga hal itu bisa kita lakukan selalu kita disiplikan damai berdamai dan bersama-sama. Baik, dari studio pelataran Jalan Durian kilometer 4 dan Jakarta, terima kasih, dan pastinya kita akan bersua kembali dalam tema yang lain selama kesian khususnya video mudah-mudahan damai bersama dan saling melalui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mari punya di satu-satu dulu, punya di makan-makan dulu. Yo, sabut.